Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Parera Arbi dengan NPM E1J023038. Di sini saya akan membacakan tugas case method saya dengan judul Teknik dan Hasil Pengendalian Kultur Teknis, Kimiawi, dan Biologi Hama Kentang. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakangnya. Kentang atau Solanum tuberosum L adalah tanaman pangan penting sebagai sumber karbohidrat setelah padi, gandum, dan jagung. Banyak dibudidayakan di berbagai wilayah. Kentang memiliki nilai ekonomi tinggi dan beragam manfaat, baik sebagai bahan pokok maupun industri makanan olahan. Pengendalian hama pada tanaman kentang penting untuk mencegah kerusakan yang dapat menurunkan kualitas dan hasil panen. Hama seperti kutu daun, ulat geraya, dan penggerek umbi sering menyerang tanaman, menyebabkan kerugian signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki kultur teknis. Pertama saya akan menjelaskan apa sih kultur teknis tersebut. Kultur teknis hama adalah serangkaian metode pengelolaan lingkungan budidaya tanaman untuk mencegah atau mengurangi serangan hama secara alami dan efisien. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip agronomis untuk menciptakan kondisi yang tidak mendukung perkembangan hama tanpa ketergantungan utama pada pestisida kimia. Beberapa contoh kultur teknis hama meliputi yang pertama rotasi tanaman, sistem tanam, sanitasi lahan, pengaturan jarak tanam, pengelolaan tanah, penggunaan varietas tahan hama, penggunaan tanaman penghalang atau perangkap. Di sini saya akan menjelaskan contoh kultur teknis berdasarkan jurnal yang saya lihat, yaitu pada penelitian Setiawati yang mempraktikkan kultur teknis pada kentang, yang mana melakukan sistem penanaman tumpang sari antara bawang daun dan kentang dan tagetes, dan kentang dan loba. Dapat menekan serangan hama yaitu beta baci, M. persicae, P. operculela, dan T. palmi, serta nematoda Meloidogine spp pada tanaman kentang. Perlakuan terbaik yang diperoleh adalah subsoiling dan solarisasi serta tumpang sari antara tanaman kentang dengan tanaman tagetes yang dapat menekan populasi hama beta baci, M. persicae, dan P. operculela dan T. palmi masing-masing sebesar 46,25%, 78,65%, 31,48%, dan 35,38%. Beralih ke pengendalian secara kimiawi. Pengendalian hama secara kimiawi adalah metode mengendalikan hama dengan menggunakan pestisida atau bahan kimia yang dirancang untuk membunuh, mengusir, atau menghambat perkembangan hama yang menyerang tanaman. Pendekatan ini sering digunakan karena memberikan hasil yang cepat dan efektif, terutama dalam situasi di mana serangan hama sudah meluas. Terdapat langkah-langkah sebelum melakukan pengendalian hama secara kimiawi, yaitu yang pertama pengamatan hama, kedua menetapkan tanaman contoh, ketiga menentukan ambang pengendalian hama, yang keempat pemilihan bahan aktif, dan yang kelima menjadwalkan penggiliran pestisida. Adapun beberapa bahan aktif yang efektif terhadap hama dari kentang. Yang pertama, untuk hama trips, yaitu abamectin, imidacloprid, sipemetrin, metomil, chlorpyrifos, dan lain-lain. Untuk hama kutu daun persik, imidacloprid, thiamethoxam, chlorfenapir, abamectin, dan lain-lain. Untuk hama tungau, yaitu propargid, amitraz, dicofol, pridaben, tetradifon, abamectin.
Untuk hama ulat geraya, asefat, klorantroniliprol, deltametrin, siparmetrin, dan lain-lain. Untuk hama lalat penggorok daun, siromazin, kartahidroklorida, klorfenapir, abamectin, dimehipo, dan lain-lain. Untuk hama oteng-oteng, asefat, klorantraniliprol, deltametrin, sipermetrin, dan lain-lain. Untuk hama ulat penggulung daun, asefat, klorantraniliprol, deltametrin, dan sipametrin. Berlanjut ke pengendalian secara biologis. Pengendalian hama secara biologis adalah metode mengendalikan hama dengan memanfaatkan organisme hidup sebagai agen pengendali alami. Metode ini bertujuan untuk menekan populasi hama tanpa menggunakan bahan kimia sintetis, sehingga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun beberapa predator dari hama kentang, yaitu yang pertama, Perillus bionculatus dan Podisus marculventris, yang merupakan predator dari CPB atau Colorado Potato Beetle. Selanjutnya, Coleomegila maculata dan spesies Coccinellidae lainnya, yang merupakan predator dari hama Lepidoptera larvae dan aphids. Selanjutnya, Phytoselidae, yang merupakan predator dari ulat penggerek batang atau ulat geraya. Berikut beberapa gambar yang merupakan predator dari hama yang saya sebutkan sebelumnya. Beralih ke penutup atau kesimpulan, yaitu pengendalian hama pada kentang memerlukan strategi terpadu, termasuk penggunaan varietas tahan hama, rotasi tanaman, pengelolaan lahan, dan penerapan pestisida yang bijak, dan juga pengendalian secara hayati. Pendekatan ini efektif menjaga produktivitas dan kualitas tanaman secara berkelanjutan. Mungkin itu saja case method saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.